Halo, kenalin, nama aku Anissa. Aku tinggal di sebuah kota yang yang dibilang banyak kulinerannya lah. Aku tidak mau menyebutkan itu. Aku mau bercerita, aku memiliki ide yang aku harus sampaikan kepada kalian semua untuk menjadi pengalamanku sebagai pembelajaran. Hai, aku adalah lulusan dari tahun 2017. Kebetulan jurusanku akuntansi. Aku dari D3 dengan gaji yang waktu itu di awal tahun 2017 itu aku langsung mendapatkan kerjaan setelah aku lulus dari D3 itu sekitar 1 bulan ya. Nah, aku tuh ekspektasi ceritanya. Nah, wah, gaji aku habis lulus dari kuliah, dari D3, aku bisa mendapatkan kerjaan yang enak nih, dengan ekspektasi gaji yang besar gitu ya. Tapi di kotaku ini, waktu itu 2017 dengan gaji UMR 1,8 juta. Sorry banget nih, soalnya rumahku ini deket sama pinggir jalan jadi agak berisik. Nah, terus aku lanjut ya cerita. Aku ini ceritanya itu ngelamar di sebuah jasa travel. Waktu itu aku sebelum covid lah. Itu lumayan banget sih kalau kita bisa ekspektasi, kita punya ide dan apa itu bonusannya. Tapi aku di sini karena aku melamarnya itu sebagai seorang akuntansi dengan gaji 1,8. Itu bayangin nggak sih, aku tuh waktu itu juga maksudnya berpikirannya di tahun sebelum waktu aku kerja tuh kayak mikir gitu kan, aku gaji 1,8, terus aku tuh pingin lanjut S1, aku pingin nabung dengan ekspektasi yang sekian gitu kan. Tapi dengan pressure-nya dia yang ya lumayan lah menurut aku gitu kan, ini 1,8 juta ini cukup gak? Tapi ternyata rezeki Tuhan tuh tiga lain, nggak kemana, karena aku di sini juga selain sebagai seorang akuntan, aku pernah menjadi seorang operasional. Jadi aku tuh menjalankan kayak jadwal tur, terus nanti aku harus kayak kemana-kemana, wisata yang baru kemana, terus nanti tiketnya berapa, hotel yang bagus gimana, kayak gitulah. Ekspektasinya pembahasan itu sana kebetulan lah ditambahin meskipun cuma 100-200 kan lumayan ya untuk jajan di sebuah kota. Menurut aku kota yang gimana ya, kotaku sebenarnya inisialnya terkenal dengan kota pendidikan dan kuliner dan dengan gaji UMR yang kecil lah gitu kan, gaji 1,8 lulusan kuliah ya tiga gitu kan. Tapi akhirnya nextnya aku pengen nabung untuk S1 gitu kan. Nah, aku gimana sih cara ngatur 1,8 juta itu? Untungnya aku kerjanya itu deket, jadi 5 kilo lah dari rumahku. Jadi kalau aku naik motor nih, aku tuh kaget orangnya hitungan kan. Bensin tuh aku hitung, oh misalnya nih 20.000 bisa 2 hari, bisa 3 hari, pernah nggak kayak gitu. Aku lanjut lagi ya, aku dengan gaji 1,8. Aku tuh pernah gak sih kalian, misalnya kalian kerja terus aku tuh cuma bawa nasi sama sayur gitu kan, ini mbak bekal dari rumah aja biar hemat gitu. Jadi aku ekspektasinya aku bisa waktu itu uang aku itu untuk bantu adikku sekolah sama nabung-nabung untuk S1. Itu belum lagi pulsa ya, karena emang waktu itu aku belum pakai modem, belum pakai wifi lah, aku belum pasang wifi, aku pakai paketan. Itu gila sih, itu ngabisin boros banget sebulan tuh. Waktu itu aku ingat 200-300 lah. Nah, makan tuh aku pernah nggak sih, iya kan, aku tuh kangen ya kalau misalnya agak ketampak itu cuma anak nasi doang. Kerjaan biasanya cuma bawa nasi sampai dibilang kamu cuma lewat nasi gitu kan sama temanku. Terus iya, soalnya aku jujur ya, kalau aku masak itu agak tuh udah sampai duluan gitu loh. Belum lagi ya kita ke pasar beli sayur gitu kan. Ya tapi aku juga agak masak kalau lagi emang gabut apa mager ya belilah di luar gitu kan. Tapi memang lebih berhemat seperti itu sih, karena kalau di kota aku adalah satu porsi ya kalau makan 10.000 15. Oh iya, BTW
aku punya Facebook. Nah, aku membuka jasa konsultan mengenai manajemen keuangan dan pajak. Jadi kalian yang bingung mengenai akuntansi di sebuah perusahaan atau keuangan pribadi atau misalnya pajak, bisa konsultasi melalui aku atau langsung aku buka Facebook. Nah, di situ nanti ada ibaratnya kalian bisa pilih nih gitu. Aku buka sih, nanti aku buka gilingnya ya, di captionnya ya, oke. Nah, aku lanjut lagi dengan cerita. Ini agak unik sih, aku lainnya lulus kan, aku resign waktu tuh karena pressure-nya lama-lama tinggi, capek 24 jam aku kerja gitu kan, sampai lebaran nggak lebaran aku nih. Nah, ya resign gaji 1,8 juta. Ya alhamdulillahnya aku ini kuliah S1 ceritanya, lanjut kerja di sekolah sama gajinya. Itu di kotaku nih agak unik gitu loh. Kenapa? Dengan orang yang pakai aspek pengalaman, punya skill lebih apa, tapi aku ternyata itu satu mindset dan rasa bersyukur. Dan kalian alhamdulillah sudah masuk sekarang udah agak naik lah, nggak kayak UMR lagi lah. Karena aku habis lulus S1 aku cabut lah dari sekolah gitu kan. Jadi kalian yang berkecil hati gaji UMR cukup apa enggak, cobalah kalian cari kerjaan sampingan, banyaklah bersyukur, kayak mindset yang positif. Dan itu yang aku sampaikan banyak-banyak. Kalau aku kan agamanya Islam ya, jadi agama apapun gimana caranya, kalau aku dengan sholawat gitu kan, syukur itu benar-benar enak banget tuh, kan memaafkan orang lain. Karena waktu itu aku yang paling stuck itu adalah kerja gitu, level itu gila sih. Itu pressure-nya itu sebenarnya kayak hampir kerja di hotel. Jadi kayak kalau kamu nggak punya ide, kamu nggak punya value deketin orang gitu, jadi ya anything kayak apa ya, kayak disingkirin gitu loh modelnya. Jadi aku dulu cabut juga karena lingkunganku toksik lah biasanya itu. Dan alhamdulillahnya aku sekarang proses sekarang udah alhamdulillah. Dan anyway, kalian yang lulus gaji 3 atau S1, menurut aku kalian itu jangan, kalau misalnya kalian pengen gaji tinggi, tingkatin skill kalian. Bener, jangan kalian misalnya kuliah nih CP gitu kan, terus kayak oh iya misalnya aku nih jurusan aku bisa cuma akuntansi enggak gitu kan. Dan itu menurut aku cukup. Kalau aku 1,8 juta dulu itu sebenarnya pas, karena waktu itu aku berhemat dengan cara aku bawa bekal. Terus bensin itu aku selalu hitungan 20.000 dibagi berapa. Oke, lanjut ke video 2. Tolong nanti kalau misalnya kalian ingin tanya-tanya mengenai akuntansi keuangan, pajak, manajemen dan apa ekonomi lah gitu, atau caranya gimana biar 1,8 juta nih kak, gaji aku nih UMR banget, itu aku akan jelasin lebih detail lagi videoku yang kedua. Oke, say thank you.